membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, pendidikan dan harkat serta martabatnya. Teman-teman, saat ini kita melihat keadilan telah berubah menjadi dagelan. Publik tanah air baru saja menyaksikan putusan hakim seperti lelucon dalam kasus Ronald Tanur yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap Dini Satriani. Bagaimana bisa seorang pembunuh divonis bebas oleh hakim pengadilan Surabaya, meskipun bukti-bukti menunjukkan yang sebaliknya. Ini bukan sekedar kasus, ini adalah penghinaan terhadap akal sehat kita. Majelis hakim memutuskan bahwa tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Ronald Tanur bersalah. Fakta ini memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan bukti yang kuat di negeri ini. Apakah rekaman CCTV, saksi mata, dan bukti forensik tidak cukup kuat? Atau mungkin keadilan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki koneksi politik? Keadilan seharusnya buta terhadap status sosial seseorang, tidak peduli dia pejabat atau siapa. Keadilan harusnya hanya milik mereka yang berhak memilikinya. Tetapi di sini, keadilan sepertinya malah menutup mata bagi masyarakat bawah dan memberi perlakuan yang istimewa bagi penguasa. Ini adalah parodi dari keadilan, di mana hukum berubah menjadi alat untuk melindungi kepentingan tertentu. Para hakim yang harusnya menjadi penjaga keadilan malah menjadi boneka dalam sandiwara kekuasaan. Mereka memutuskan untuk memulihkan hak-hak dan martabat Ronald Tanur. Apa? Hak, martabat. Lalu bagaimana dengan martabat korban yang telah kehilangan nyawanya? Kasus ini benar-benar mencerminkan kebobrokan, kerusakan sistem hukum kita. Proses hukum yang kita saksikan ini tidak lebih dari sebuah teater murahan. Ronald Tanur divonis bebas, meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya. Ini bukan hanya ironi, ini adalah penghinaan terhadap intelektualitas kita. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan, malah menjadi alat ketidakadilan. Rentetan proses penegakan hukum di negara kita menunjukkan bahwa sistem hukum yang korup adalah penyakit yang menggerogoti negeri ini. Apakah penyakit itu didiamkan saja dan membiarkannya menjalar kemana-mana? Ataukah perlu dicegah agar tidak menginfeksi seluruh tubuh demokrasi kita? Hukum bukanlah alat untuk melindungi orang yang berkuasa. Hukum adalah fondasi keadilan yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kasus Ronald Tanur adalah peringatan yang keras bahwa reformasi hukum adalah sebuah keharusan. Masyarakat juga perlu bersuara untuk menekan ketidakadilan yang tumbuh seperti jamur di negeri ini. Karena jika tidak, maka keadilan itu sendiri yang akan mati untuk selamanya.